Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Sales Spiritis Channel dimanapun berada, berjumpa kembali dengan program acara kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang akan saya bawakan kali ini adalah kisah seorang sahabat Rasul selain dari Khulafaur Rasyidin atau sahabat yang empat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, yang akan saya bawakan kisahnya pada kesempatan kali ini adalah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang di antara para sahabat Nabi. Kita mulai dari kisah kehidupan remajanya. Beliau adalah seorang remaja Quraisy yang cukup terkemuka, seorang yang berwajah tampan ya. Jadi beliau ini ketika remajanya mempunyai wajah yang tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para muarikh dan para ahli riwayat melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Beliau lahir dan dibesarkan dalam serba kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya, yaitu lingkungan orang-orang yang berada pada masa itu. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya demikian rupa seperti yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat sedemikian rupa hingga menjadi buah cerita tentang keimanan, menjadi tamsil dan semangat kepahlawanan. Sungguh suatu riwayat yang penuh hikmah ya, riwayat Mus'ab bin Umair, atau biasa dipanggil Mus'ab yang baik, sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin. Beliau adalah salah satu di antara pribadi-pribadi muslim yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Nabi Muhammad langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi seluruh umat manusia, terutama umat muslim. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu, dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta agama yang dibawanya yaitu Islam. Maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita ini, karena walaupun usianya yang masih belia, tetapi ia menjadi bunga majelis di tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pemikat dan pembuka jalan pemecah masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah SAW bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Keraguannya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu.
Maka pada suatu senja didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arkom menyertai rombongan itu. Di tempat itu, di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga beliau, meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada hatinya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru, dan serasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak itu, hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai. Taubahnya bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas, berlipat ganda dari ukuran usianya, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Hunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ia adalah wanita yang disegani bahkan ditakuti di kalangan kaum Quraisy. Ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras untuk mengambil keputusan menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Demikian, ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arkom, menghadiri majelis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menembusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekah tak ada rahasia yang tersembunyi. Apalagi dalam suasana seperti itu, kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arkom secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secepat kilat ia mendapatkan Ibnu Mus'ab dan melaporkan beritanya yang dijamin kebenarannya. Jadi dia melapor ya kepada ibunya waktu itu, Utsman bin Tolhah ini. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan yang keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang, kian berwibawa dan patut diindahkan. Jadi wajahnya Mus'ab waktu itu seketika seperti bercahaya kelihatan oleh sang ibundanya. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar jadi tidak memukul dan menyakiti putranya.
tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhalanya dengan jalan lain. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakan sangat ketat ya. Jadi Mus'ab ini dipenjarakan oleh ibunya sendiri, dikurung gitu ya. Beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habsyi. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat atau mencari akal, dan akhirnya berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya. Lalu beliau pergi ke Habsyi melindungi diri. Ia tinggal bersama saudara-saudaranya kaum Muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah SAW dan karena taat kepadanya. Baik di Habsyi ataupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang harus dilalui Mus'ab di tiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Muhammad SAW. Ia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang maha tinggi, yaitu Allah yang maha kuasa. Pada suatu hari, beliau tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata. Sementara beberapa orang matanya basah karena bersedih. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatannya mereka. Pakaiannya sebelum masuk Islam, taubahnya bagaikan kembang di taman, warna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, dan beliau pun bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Demikian sabda Rasulullah waktu itu. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, ia telah menghentikan segala pemberian yang biasa dilimpahkan kepada Mus'ab. Bahkan ia tak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala dan patut memperoleh kutukan daripada ibunya. Meskipun Mus'ab ini anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habsyi. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil satu keputusan, tak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan linangan air mata. Sementara Mus'ab mengucapkan selamat berpisah kepada ibunya, dan tentunya dengan cucuran air mata pula. Karena Mus'ab pikir walau bagaimanapun beliau ini adalah ibu kandungnya. Saat perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan luar biasa dalam kekafiran pihak si ibu ini ya. Sebaliknya, kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan dari pihak anak. Jadi sang anak telah memutuskan untuk meninggalkan ibunya demi satu keyakinan yang dia yakini kebenarannya. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah sambil berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai ibunda,
Aku telah sampaikan nasihat kepada ibu, dan aku menaruh kasihan kepada ibu. Karena itu, saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka dengan sangat-sangat murka, si ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agama itu." Itu kata-kata yang keluar dari mulut ibunya ya. Nah, dia melanjutkan perkataannya, "Otakku bisa jadi rusak dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lagi." Nah, itu kata-kata terakhir dari ibunya ketika berpisah dengan anaknya, yaitu Mus'ab. Maka Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang diperolehnya selama ini, dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda yang tampan dan perlente itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Sehari makan dan beberapa hari menderita kelaparan. Tapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah dan mendapat cahaya dari ilahi telah merubah dirinya menjadi seorang manusia lain, yaitu manusia yang dihormati dan penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas yang sangat penting. Ia menjadi duta atau utusan orang-orang Ansor yang telah beriman dan dibaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Di samping itu, ia mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah, serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijratu Rasulullah SAW sebagai peristiwa besar. Itu peristiwa hijrahnya Rasul ya. Sebenarnya di kalangan para sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasul daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya untuk menjadi duta, yaitu menentukan pilihannya kepada Mus'ab, dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas atau amanat penting ke atas pundak pemuda itu, dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah, suatu kota yang tak lama lagi akan menjadi kota tepatan atau kota hijrah, pusat para da'i dan para pendakwah, tempat berhimpunnya penyebar agama dan pembela Islam. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Sesampainya di Madinah, didapatinya kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqobah. Tetapi tiada sampai beberapa bulan kemudian, meningkatlah orang yang sama-sama memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, tambah banyak gitu. Dia bertambah banyak orang yang memeluk Islam ketika itu. Bahkan pada musim haji berikutnya dari perjanjian Aqobah, kaum muslimin Madinah mengirim perutusan yang mewakili mereka menemui Nabi, dan perutusan itu dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Dengan tindakannya yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahwa pilihan Rasulullah SAW atas dirinya itu tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah ditetapkan. Beliau sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlak beliau pun mengikuti pola Rasulullah yang diimaninya, yang mengemban kewajiban hanya menyampaikan belaka.
Jadi tanpa ada paksaan, Mus'ab ini menyebarkan Islam di Madinah dan berhasil. Di Madinah sendiri, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Jarrah. Dengan didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, menyampaikan kalimatullah bahwa Allah itu Esa, tentunya secara lembut dan secara hati-hati ya, cara penyampaian beliau ini. Pernah ia menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri serta sahabatnya yang nyaris celaka kalau tidak karena kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Suatu hari ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba disergap Usaid dan Hudair, kepala suku kabilah Abdul Asyal di Madinah. Usaid ini menodong Mus'ab dengan menyentakkan lembingnya, tombaknya. Bukan main marah dan murkanya Usaid waktu itu menyaksikan Mus'ab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Tuhan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Padahal menurut anggapan Usaid, Tuhan-Tuhan mereka yang bersimpuh lena di tempat masing-masing mudah dihubungi secara konkret. Ya, berhala-berhala itu kan wujudnya nyata gitu, kelihatan. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu, berhala-berhala mereka itu adalah Tuhan yang mudah ditemui gitu. Jadi tidak seperti Tuhannya Muhammad yang tidak kelihatan gitu. Tentulah ia akan mengetahui tempatnya dan segera pergi mengunjunginya untuk memaparkan kesulitan dan menyampaikan permohonan. Nah, itu anggapan mereka seperti itu ya. Jadi ketika menemui kesulitan atau kesusahan, mereka gampang untuk berdoa dan meminta secara langsung gitu, karena berhala-berhala ini berwujud, maksudnya kelihatan wujudnya gitu, ada wujudnya, jadi mudah didatangi. Itu menurut pendapat mereka. Demi dilihat kedatangan Usaid bin Hudair yang murka waktu itu dan amarahnya sedang berkobar-kobar kepada orang Islam yang duduk bersama Mus'ab, mereka pun merasa kecut dan takut. Tetapi Mus'ab yang baik ini tetap tinggal tenang dengan air muka yang tidak berubah. Beliau menghadapi Usaid ini dengan santai gitu ya. Dan waktu itu seperti singa yang hendak menerkam, si Usaid ini berdiri di depan Mus'ab dan Asad bin Jarrah. Maka dia membentak Mus'ab, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini. Jika tak ingin, segera nyawa kalian melayang." Nah, itu Usaid, kata-kata Usaid terhadap Mus'ab waktu itu. Maka seperti tenang dan menatapnya samudra yang dalam, seperti tenang dan mantapnya samudra yang dalam, laksana terang dan damainya cahaya fajar, terpancarlah ketulusan hati Mus'ab yang baik, dan bergelaklah lidahnya mengeluarkan ucapan halus, dan beliau pun berkata, "Kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai nanti, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai." Nah, itu jawaban dari Mus'ab. Sebenarnya Usaid ini adalah seorang yang berakal dan berpikiran yang sehat dan cerdas juga ya.
Dan sekarang ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Yang dimintanya hanyalah agar ia bersedia mendengar dan bukan yang lainnya. Bukan membentak, bukan memukul ya. Beliau hanya meminta, Mus'ab ini hanya meminta untuk berbicara, berdiskusi gitu. Maka jika ia menyetujui atau menerima, ia akan membiarkan Mus'ab. Tapi jika dia tidak, maka Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan masyarakat mereka untuk mencari tempat dan masyarakat lainnya. Jadi kalau si Usaid ini tidak terima dengan penjelasan dari Mus'ab, maka Mus'ab akan dengan sendirinya pergi dari kampung itu dan mencari kampung lain gitu. Si Usaid pun berkata, "Sekarang saya insaf," ujar Usaid lalu menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkannya. Demi Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya, beralun berirama mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Dan belum lagi Mus'ab selesai dari uraiannya, Usaid pun berseru kepadanya dan kepada para sahabatnya, "Alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Dan apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini?" Maka sebagai jawabannya adalah gemuruhlah suara tahlil. Allahu Akbar, gitu ya. Para sahabat langsung bertakbir waktu itu, seolah mengkencangkan bumi waktu itu di perkampungan. Kemudian Mus'ab pun berkata, "Hendaklah ia mensucikan diri, pakaian dan badannya serta bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah." Beberapa lama Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali sambil memeras air dari rambutnya. Lalu ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa dia ingin masuk Islam. Maka dituntunlah si Usaid ini, dituntun oleh Mus'ab bersyahadat, membacakan 2 kalimat syahadat. Setelah itu berita pun tersebar secara luas bahwa Usaid ini telah bersyahadat dan disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Dan setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad merasa puas dan masuk Islam pula. Langkah ini disusul oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan dengan keislaman mereka ini berarti selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Warga kota Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya sesama mereka, "Jika Usaid dan Hudair, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayo kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya," kata orang-orang waktu itu. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang cukup berhasil ya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya karena memang beliau ini seorang yang cerdas dan penuh perjuangan. Hari-hari dan tahun pun berlalu dan Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya. Mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Maka terjadilah perang Badar. Dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka, hingga mereka berusaha untuk menembus kekalahan. Karena pada perang Badar kaum Quraisy ini kalah secara telak ya oleh kaum muslimin. Kemudian mereka datang kembali secara giliran pada perang Uhud. Dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan.
Rasulullah berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah orang yang beriman, menyelidiki siapa yang sebaiknya membawa bendera atau panji Islam. Maka terpanggillah Mus'ab pada waktu itu. Beliau tampil di medan perang sebagai pembawa panji Islam, panji Rasulullah SAW. Dan peperangan pun berkobar lalu berkecamuk dengan sengitnya pada perang Uhud. Pasukan panah melanggar, tidak mentaati peraturan Rasulullah. Mereka meninggalkan kedudukannya di celah bukit setelah melihat orang-orang musyrik menderita kekalahan dan mengundurkan diri. Perbuatan mereka itu secepatnya merubah suasana hingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan karena ada pasukan panah ini tidak menuruti apa yang telah diperintahkan oleh Rasul. Maka pada perang Uhud kaum muslimin menderita kekalahan. Dengan tidak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdentang bagaikan mengamuk, membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasulullah dengan maksud menghantamnya dan menyerang dengan ganas. Mereka mau membunuh Rasul. Mus'ab bin Umair menyadari suasana gawat ini, maka diacungkannya bendera setinggi-tingginya dan bagaikan auman singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Lalu maju ke muka, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah. Dengan demikian, dirinya pribadi bagaikan membentuk barisan tentara. Jadi Mus'ab ini demi melindungi Rasulullah, mengalihkan perhatiannya dengan berbagai cara, mengalihkan perhatian kaum Quraisy. Walaupun seorang diri, tetapi Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedang yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak juga. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah SAW. Jadi tubuhnya Mus'ab ini diinjak-injak demi mencapai Rasulullah SAW. Ada satu sahabat yang menjadi saksi mata yang menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair ini. Beliau adalah Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad bercerita gitu ya. Diceritakan, kata Ibnu Sa'ad ini, telah diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari dari bapaknya. Ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Jadi Mus'ab ini melindungi panji Islam dengan cara melindungi dengan badannya. Musuh pun menebas tangan kirinya hingga putus pula. Jadi Mus'ab kehilangan kedua tangannya waktu itu. Mus'ab pun membungkuk ke arah bendera lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul. Dan sebelum
dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya 3 kali dengan tombak. Jadi setelah putus kedua lengannya, Mus'ab ini diserang dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera Panji Islam pun terlepas dari perlindungannya. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'ab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cemas memikirkannya nanti ketika ia akan pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya. Dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Jadi kata-kata itu merupakan kata-kata pelindung bagi dirinya, penghibur bagi dirinya dari segala macam kesakitan yang saat itu beliau rasakan setelah kedua tangannya terputus dan tombak menghujam ke tubuhnya. Maka dia menghibur diri dengan ucapan-ucapan seperti itu ya, bahwa Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Kalimat itu kemudian dikukuhkan sebagai wahyu. Ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca oleh orang-orang Muslim. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid itu, Mus'ab, dengan terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi darah, bersimbah darah, dan seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana. Maka disembunyikannya wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan ditakutinya itu. Jadi saking khawatirnya dengan keselamatan Rasulullah SAW, sampai-sampai dia gugur dalam keadaan tidak mau melihat Rasul disakiti atau Rasul dianiaya oleh musuhnya. Maka dia seolah-olah menyembunyikan mukanya ke tanah, jadi dia tidak melihat apapun selain tanah. Mungkin itu dalam pikirannya ketika beliau akan mengembuskan nafas terakhirnya. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram beroleh kepastian akan keselamatan Rasul. Dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berhasil. Ya, dia atau mungkin dia merasa malu ya, seperti itu. Wahai Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabatnya datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, maka Rasulullah SAW meneteskan air mata, menangis. Maka berkata Hubabah ibnu Urad, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah SAW dengan mengharap keridhoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini, sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas gugur di perang Uhud.
tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah ke bagian kepalanya, dan kakinya tutupilah dengan rumput. Betapapun luka pedih dan duka yang dalam menimpa Rasulullah karena gugurnya paman beliau yaitu Hamzah, dan dirusak tubuhnya oleh orang-orang musyrik dengan sedemikian rupa hingga bercucuran air mata, dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat para sahabat dan kawan-kawannya yang masing-masing mereka baginya merupakan panji-panji ketulusan, kesucian, dan cahaya. Betapa juga semua itu, tapi Rasulullah tak melewatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama yaitu Mus'ab untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Maka dibacakanlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutupnya Mus'ab, seraya beliau berkata, ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandangan sayu ke arah medan serta para syuhada kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah pun bersabda, sungguh Rasul akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, beliau bersabda, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu Mus'ab. Salam atasmu sekalian, wahai para syuhada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan Rasulullah ketika berada di depan jasadnya Mus'ab. Dan itu merupakan kesedihan yang luar biasa bagi Rasul karena telah kehilangan duta terbaiknya yaitu Mus'ab bin Umair. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan untuk sahabat yang bernama Mus'ab ini. Mungkin ada kesalahan ataupun kekurangan dalam membawakan kisah ini, mohon dimaafkan, dan silakan kalau ada yang salah mohon dikoreksi juga di kolom komentar. Nanti kita akan berjumpa kembali dengan kisah-kisah sahabat berikutnya. Untuk saat ini kita harus berpisah dulu. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.